Salah satu film horor kisah nyata permintaan kalian yang berjudul 13. Dan tentunya balik lagi dengan saya Hots yang akan menemani kehidupan kelam kalian, yaitu Faiz Ura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Keluaran dan akan menceritakan film-film menarik permintaan kalian. Jadi nikmati buat kalian sambil apalagi tuh, yang penting gak nyusahin orang. Dan gimana kabar kalian? Oke, masih aktif seperti biasanya. Ya udahlah. Sedikit referensi bahwa film 13 ini akan mengisahkan kedua suami istri yang baru pindah ke rumah nomor 13, yang katanya ini film kisah nyata, tapi gua nggak tahu bener atau tidak. Mungkin kalian tahu? Ya intinya nih film tentang hantu gitu, karena genrenya aja udah horor kan. Tapi anehnya nih hantu cabul gitu dan suka menghampiri setiap wanita yang tinggal di rumah nomor 13. Namun sebelum ke story, bagi kalian yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, tapi kalau nggak suka ya disuka-sukain. Lalu intro. Selamat datang di channel Zuraforti dan selamat menonton. Story diawali di sebuah rumah. Terlihat ada seorang wanita yang bernama Naila dan dia sedang menghubungi polisi karena suaminya yang bernama Kevin hendak mau membunuhnya. Di sini Naila berusaha untuk melarikan diri dan membela diri, namun hal itu sia-sia. Kevin sendiri, dia seperti kerasukan makhluk goib. Hingga akhirnya Naila pun mengambil seonggok pisau lalu menikam Kevin sampai sekarat. Dan di saat itulah polisi yang selalu telat datang, ya biasalah, akhirnya datang juga. Akibat hal itu, Naila pun digelandang ke kantor polisi, dan ketika Naila sedang diinterogasi, di sini Naila membela diri dan mengatakan bahwa yang ia bunuh bukanlah suaminya, melainkan apa? Ayo, simak video ini sampai habis ya para pemirsa. Ceritanya panjang. Kita dibawa ke flashback di tanggal 5 April 2013. Ada sepasang pengantin baru dan mereka bernama Kevin dan Naila. Ngapain gua sebut lagi ya nama mereka? Itulah. Mereka berdua menuju ke sebuah rumah baru di daerah Perum Cempaka bersama kedua orang tuanya Kevin tentunya. Waktu sampai di sana, mereka pun berkeliling untuk mengecek dan menikmati fasilitas rumah mewah modern yang dimana serba otomatis. Biarin aja. Suatu ketika Kevin mengundang tetangganya untuk datang ke rumahnya dan hal itu dalam bentuk silaturahmi. Tetangga baru Kevin bernama Julian dan Dita, dan mereka merupakan sepasang suami istri yang sudah lebih dulu tinggal di perumahan tersebut. Julian dan Dita, mereka memiliki anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama Lila. Lila sendiri adalah anak yang bisa melihat makhluk tak kasat mata atau bisa disebut anak IndiHome gitu. Bahkan Lila juga bisa berbicara dengan makhluk goib dan main bersama. Acik sekali ya. Waktu berkunjung ke rumah baru Kevin, di sini Lila melihat sesosok yang cukup menakutkan, yaitu penunggu rumah tersebut. Sehingga awalnya Lila enggan untuk masuk ke dalam rumah. Apa nggak mau masuk? Ada om jahat yang nggak suka sama sini. Om yang sudah mati. Lalu Naila mengajak Lila bermain PS, namun setelah ia ditinggalkan dan main sendirian, tiba-tiba saja, wala, tiba-tiba ada seonggok menyeramkan yang sempat dilihat Lila tadi, dan dia menampakkan diri sehingga membuat Lila sampai ngompol di celana. Tinggi. Karena tak enak hati dan membuat rumah Naila bau pesing, di sini Julia serta keluarganya pun berpamitan untuk segera pulang. Dan setelah kejadian tersebut, mulailah nampak kejadian-kejadian aneh lain yang terjadi di rumah nomor 13 milik si Kevin dan Naila ini. Bahkan keanehan yang sering terjadi yaitu selalu saja ada pasir yang mengotori rumah tersebut. Dan meskipun sudah dibersihkan, selalu aja ada pasir di sudut-sudut ruangan. Ngapa nggak buat bisnis jualan pasir aja ya? Kan lumayan gitu. Tolong sapu lagi ya. Baik, Bu. Nur, kamu nyapunya nggak bersih nih. Kamu sapu lagi deh. Bahkan, jam dinding juga sering rusak. Serta seringnya sosok menyeramkan menampakkan diri di hadapan si Naila.
Waktu malam ketika Naila sedang tertidur, ia sering mendapatkan gangguan-gangguan namun Naila berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Pasir lagi. Tak hanya itu saja, hantu botak yang menyeramkan tersebut, dia juga sampai mengganggu pembantu Naila. Di suatu malam yang kelam, ibu mertua Naila yang bernama Marfu'ah, dia sedang tidur bersama Naila. Marfu'ah mengalami gangguan saat tertidur, bahkan ia juga ngelindur dan berjalan saat tidur, serta memakan daging mentah di kulkas gitu, sehingga saat ia kembali ke kamarnya, Naila pun terbangun dan dikagetkan oleh ibu mertuanya tersebut. Pagi harinya mereka sekeluarga menertawakan kejadian semalam karena kelakuan ibu mertuanya berhasil membuat Naila berteriak sangat ketakutan. Jahat banget sih kamu. Dan suatu ketika, Marfu'ah beberapa kali terjatuh saat tertidur sehingga hal itu membuat encoknya kambuh kembali. Dan akibat hal itu, orang tua Kevin memilih untuk pulang kampung. Aku antar mama papa pulang ya. Baik-baik di rumah ya. Di siang harinya, Kevin menemui temannya yang merupakan seorang dokter spesialis, namun ia mendapatkan kabar kurang baik. Yang ternyata, Kevin dinyatakan kurang subur dan kecil kemungkinan untuk mempunyai keturunan. Mendengar hal tersebut, di sini Kevin langsung lunglai dan agak males gituan dengan istrinya. Waktu tiba di rumah, Kevin langsung beristirahat dan tidak berniat gituan dengan istrinya. Sedangkan Naila yang sudah meronta-ronta ingin gituan, di sini Kayla harus bersabar hingga mood suaminya itu membaik. Namun setelah mereka berdua tertidur pulas, tiba-tiba saja Naila digituin sama nggak tahu siapa, mungkin para pemirsa. Entahlah, tapi Naila ngiranya kalau itu suaminya. Keesokan harinya Naila tampak sangat senang dan semakin lengket pada suaminya. Bahkan Naila berterima kasih pada suaminya serta menggodanya untuk melakukan gituan lagi. Sedangkan Kevin yang sepertinya salah tangkap dengan maksud istrinya, dia hanya mengiyakannya dan berpamitan untuk segera pergi ke kantor. Dan nanti malam kamu harus nakal lagi. Dah sayang. Bye. Waktu Kevin pulang dari kantor, dia langsung beristirahat setelah seharian capek ngantor. Dan lagi-lagi Naila di PHP-in dan gak bisa gituan. Namun saat mereka sudah tertidur pulas, hal yang sama kembali lagi dan terjadi seperti malam sebelumnya. Naila kembali digituin dengan hantu cabul, yaitu penunggu rumah nomor 13 tersebut. Dan keesokan harinya Naila pun bangun kesiangan karena terlalu capek dan pegal-pegal atas kejadian semalam. Namun Kevin gak terlalu menghiraukannya dan langsung capcius ke kantor. Setiap harinya Naila selalu disuguhkan dengan berbagai hal aneh di rumah tersebut, yaitu mulai dari kasurnya selalu ada pasir, hingga bahkan songgok hantu botak menampakkan wujudnya pada Naila tepat di depannya. Di sisi lain, Lila sedang memperhatikan rumah Naila dari rumahnya. Lila menceritakan ada seonggok penunggu rumah Naila pada ibunya. Namun di sini ibunya tidak mau terlalu membesarkan masalah itu. Waktu Dita melihat dan tidak ada apa-apa, Lila pun langsung diajak masuk. Suatu ketika, Naila sudah merasa sangat tidak nyaman akan hal-hal aneh dan menyeramkan yang terjadi di rumah barunya itu. Sehingga ia pun mencoba memanggil Bu Samsudin untuk datang mengusir hantu tersebut. Akan tetapi nampaknya si dukun tersebut tak mampu melawan hantu yang sudah bersarang di rumah itu sejak dulu. Di sisi lain, Kevin yang baru pulang dan mendapati istrinya yang memaksanya untuk bermalam di hotel. Bahkan Naila juga menceritakan gangguan-gangguan yang dialaminya sudah sangat brutal. Dan hal itu terjadi ketika Kevin tidak berada di rumah. Sementara Kevin, dia merasa jengkel dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Hingga pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk bermalam di rumah itu karena kedua ban mobil Kevin bocor. Bahkan Kevin juga sudah terlanjur capek bercampur emosi dan akhirnya dengan terpaksa Naila nurut dengan omongan Kevin. Dan saat itu Naila memberitahu kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal tersebut, di sini Kevin tidak percaya dengan yang dikatakan Naila. Lalu Kevin mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia tidak subur, bahkan dia juga belum menyentuh istrinya sama sekali sejak awal menikah. Naila yang mendengar omongan Kevin, dia dibuat bingung dan dari sinilah terjadilah perbentrokan duniawi di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya
Kevin seperti dirasuki sesuatu dan itu adalah setan botak Cabuls. Setelah si Kevin dirasuki hantu botak itu dengan penuh nafsu syahwatnya yang beronta-ronta, ia pun langsung ingin gituin Naila, sedangkan Naila yang sadar bahwa itu bukanlah suaminya. Kemudian Naila dengan sekuat tenaga mencoba melawan dan terjadilah adegan di awal film tadi. Kemudian scene kembali lagi ke kantor polisi yang dimana saat itu Naila serta pembantunya sedang diinterogasi. Dan dari sinilah diketahui bahwa si hantu botak yang selalu mengganggu mereka dulunya, dia adalah seorang mandor kontraktor perum di sana. Bahkan ia juga merupakan pria the best yang suka memperkosa gadis desa. Hingga akhirnya warga desa pun membinasakan secara brutal karena sudah tak tahan lagi dengan tingkahnya tersebut. Dan akibat hal itu membuatnya jadi hantu gentayangan dan menjadi setan Cabuls. Di sini saksi mengatakan bahwa zaman dahulu kala mandor tersebut setiap melihat wanita cantik dan rupawan, dia langsung mempersokannya lalu para warga membinasakannya dan tubuhnya dicincang-cincang di rumah nomor 13. Waktu polisi memperlihatkan foto mandor tersebut, di sini Naila langsung mengatakan bahwa orang itulah yang ingin dia binasakan. Namun tiba-tiba Naila merasa kesakitan pada perutnya dan ingin melahirkan. Dan lahirlah bayi jadi-jadian yang membuat Naila sangat berteriak histeris lalu tamat. Oke, seperti itulah story film 13 dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.